Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Mustika Indraswari, NIM 18043049. Pada kesempatan kali ini saya membuat video webinar presentasi untuk menjawab pertanyaan di buku Balzan, di buku Laudon, dan di buku Kelly. Adapun tujuan dan maksud pembuatan video ini ialah untuk melengkapi tugas Sistem Informasi Manajemen pertemuan ke-8. Baiklah, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu pada buku Balzan. Apakah etika dan kebijakan elektronik itu, dan mengapa itu penting bagi perusahaan? Etika adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Etika penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman yang membedakan antara perilaku benar dan yang salah, yang harus dimiliki orang di tempat kerja. Kebijakan elektronik merupakan kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen informasi bersama dengan pengguna komputer dan internet secara etis di lingkungan bisnis. Kebijakan elektronik penting diterapkan bagi perusahaan yang menggunakan komputer untuk keselamatan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis dan tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, apa korelasi antara privasi dan kerahasiaan? Privasi adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan personalnya dari publik. Privasi merupakan hak Anda atas diri sendiri saat kita inginkan yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain. Kerahasiaan merupakan sebuah status atau keadaan di mana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses dan meliputi semua hal yang bersifat lisan maupun tulisan mengenai suatu hal yang terjadi sebelumnya ataupun yang direncanakan. Hubungan antara privasi dan kerahasiaan adalah bahwa persyaratan privasi menentukan jenis otorisasi yang diberikan untuk informasi dan kontrol kerahasiaan memastikan bahwa orang dan sistem memenuhi kewajiban privasi tersebut. Persyaratan privasi biasanya muncul dalam dua bentuk. Yang pertama, banyak institusi mengadopsi kebijakan privasi berdasarkan pengertian etis mereka sendiri dalam penanganan informasi yang tepat. Dan yang kedua, berbagai undang-undang dan peraturan memberlakukan persyaratan privasi di perguruan tinggi dan di tingkat universitas. Pertanyaan yang ketiga, mengapa keamanan merupakan masalah bisnis, bukan hanya masalah teknologi? Keamanan adalah masalah teknis dalam bisnis. Ini adalah masalah teknis karena semua jenis perangkat seluler dapat diakses oleh peretas. Ini juga merupakan masalah bisnis karena perusahaan mungkin tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengamankan informasi pribadi. Contohnya ketika seorang karyawan melihat hal-hal yang tidak sesuai, maka akan menghilangkan etis kerja mereka dan mempengaruhi bisnis. Sehingga harus ada breach dalam keamanan bisnis untuk mencari tahu masalah dan menyelesaikannya. Selain itu, ketika keamanan dilanggar di dalam suatu atau di luar bisnis tersebut terpengaruh, info penting yang disimpan oleh bisnis dapat berisiko diketahui atau tersebar kepada pihak lain. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perusahaan berpartisipasi dalam e-bisnis menjaga keamanan informasinya? Pemfilteran konten organisasi merupakan perangkat lunak yang memfilter konten seperti email untuk mencegah transmisi info yang tidak sah. Ini dapat membantu mencegah info bisnis online. Bisnis online juga dapat mengenkripsi file untuk mengacak informasi sehingga tidak dapat diretas. Menyiapkan firewall juga penting. Mencadangkan data dan menyimpannya di tempat yang aman akan membantu keamanan bisnis. Perangkat lunak pendeteksi gangguan, pemantauan penuh waktu untuk arus lalu lintas info online. Selanjutnya saya masuk
ke pertanyaan di buku Laudon. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah etika, sosial, dan politik apa yang diangkat oleh sistem informasi? Teknologi informasi memperkenalkan perubahan di mana hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima belum dikembangkan, meningkatkan daya komputasi penyimpanan dan kemampuan jaringan termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi, serta memperbesar dampaknya. Kemudahan dan anonimitas informasi yang sekarang dikomunikasikan, disalin dan dimanipulasi dalam lingkungan online menimbulkan tantangan baru terhadap perlindungan privasi dan kekayaan intelektual. Masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat pada hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Pertanyaan yang kedua, prinsip perilaku spesifik apa yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis? Ada 6 prinsip etika untuk menilai perilaku, termasuk aturan EMAS, imperatif kategoris Immanuel Kant, aturan perubahan Descartes, prinsip utilitarian, prinsip penghindaran risiko, dan aturan etis tanpa makan siang gratis. Prinsip-prinsip ini harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis etika. Selanjutnya saya masuk ke pertanyaan di buku Kelly. Untuk pertanyaan yang pertama, is using AC mannequins in store an ethical practice? Why or why not? Support your answer. Iya, menggunakan boneka AC di toko dalam praktik etis. Toko adalah tempat umum, itu biasanya memiliki kamera untuk tujuan keamanan. Oleh karena itu, pelanggan berharap untuk direkam sebagai mereka yang memasuki toko. Pengencer yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pencurian dan memposting pemberitahuan yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka dapat difilmkan tidak bersalah atas pelanggaran etika. Juga IC ditutupi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengencer karena tidak menyimpan data apapun. Selain itu, ini praktek memungkinkan pengencer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja pelanggan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja mereka sekaligus menjaga anonimitas semua identitas. Pertanyaan yang kedua, if store notify people that they may be filmed, do the store have to decide how they may be filmed? What are the ethical implications of how stores make this notification? Ya, toko harus menunjukkan bagaimana orang difilmkan. Jika tidak, itu bisa dianggap sebagai mengumpulkan data pribadi tanpa persetujuan. Ini adalah teknologi yang relatif baru dan banyak orang tidak menyadarinya. Implikasi etis dari memberitahu orang tentang hal ini termasuk toko-toko yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka difilmkan dengan boneka tidak ada gambar yang disimpan oleh toko dan identitasnya dirahasiakan. Pertanyaan yang ketiga, will knowing that the mannequins may be watching your change your shopping behavior? Why or why not? Explain your answer. Tidak. Mengetahui bahwa boneka mungkin memperhatikan saya tidak akan mengubah belanjaan saya tingkah laku. Ketika saya pergi ke tempat umum seperti toko, saya berharap untuk direkam dan ditonton. Juga saya tidak melakukan kesalahan apapun atau melanggar aturan apapun, dan oleh karena itu saya tidak khawatir direkam oleh boneka karena saya tidak melakukan kesalahan dan saya hanya berbelanja di toko tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat, what are the privacy implications of the AC mannequins, given that stores already have security cameras placed in the strategic location? Manekin AC memproses data tentang perilaku belanja pelanggan secara real time. Sebuah perangkat lunak pembuatan profil demografis digunakan untuk menebak usia, jenis kelamin, dan ras setiap pelanggan. Namun, identitas orang dirahasiakan. IC mirip dengan teknologi yang digunakan di kamera keamanan overhead, namun mengumpulkan lebih baik informasi karena ditempatkan pada tingkat mata dan dengan demikian mengundang perhatian pelanggan.
Manekin digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menyesuaikan pengalaman berbelanja dan produk. IC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer karena tidak menyimpan data apapun. Juga harus ada tanda peringatan tentang penggunaan boneka untuk tujuan komersial, hanya dan tidak untuk penggunaan pribadi. Sekian jawaban dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.